Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 2 Oktober 2021 dengan judul Dengan Tinggal dalam Kristus, Sumber Kuasa Itu. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, saya kembali mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus karena kebaikan dan rahmat Tuhan begitu besar bagi hidup kami. Lebih khusus telah jaga dan pelihara kami sepanjang malam di dalam tidur kami hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami agar kami dapat mengerti dan mempraktekannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Kolose 2 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-10. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan Anda telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Mari kita ikuti penjelasannya. Tuhan Yesus melakukan segala sesuatu melalui Roh Kudus, karena itu adalah wakilnya. Melalui itu Dia memasukkan kehidupan spiritual ke dalam jiwa, mempercepat kekuatan rohani untuk kebaikan, membersihkannya dari kekotoran moral, dan memberinya kesegaran bagi kerajaannya. Yesus memiliki berkat besar untuk diberikan, karunia yang berlimpah untuk dibagikan di antara manusia. Dia adalah penasehat yang luar biasa, tak terbatas dalam kebijaksanaan dan kekuatan. Dan jika kita mau mengakui kuasa rohnya dan tunduk untuk dibentuk olehnya, kita akan berdiri sempurna di dalam Dia. Berapa satu pemikiran yang besar di dalam Kristus, berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan Anda telah dipenuhi di dalam Dia. Hati manusia tidak akan pernah tahu kebahagiaan sampai diserahkan untuk dibentuk oleh Roh Allah. Roh menyelesaikan jiwa yang diperbarui dengan teladan Yesus Kristus. Melalui pengaruh Roh, permusuhan terhadap Allah diubah menjadi iman dan kasih, dan kesombongan menjadi kerendahan hati. Jiwa merasakan keindahan kebenaran, dan Kristus dihormati dalam keunggulan dan kesempurnaan karakter. Ketika perubahan-perubahan ini terjadi, para malaikat akan muncul dalam nyanyian yang meriah, dan dan Kristus bersukacita atas jiwa-jiwa yang setelah dibentuk mirip serupa dengan gambar ilahi. Yahweh Immanuel, Dia tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan yang di dalamnya tinggal berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan untuk dibawa ke dalam simpati kepadanya, untuk mengenalnya, untuk memilikinya, untuk memiliki Dia dengan hati yang semakin terbuka untuk menerima sifat-sifatnya, untuk mengakui kasih dan kuasanya, untuk memiliki kekayaan Kristus yang tidak dapat ditelusuri, untuk memahami lebih dan lebih lagi lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya Anda dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan di pagi hari ini, oleh karena besar kasih dan setia Tuhan, sehingga Tuhan layak dipuji dan disembah siang dan malam. Lebih daripada itu, kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini memberikan kekuatan rohani dan pertumbuhan iman bagi kehidupan kami. Dan renungan pagi di pagi hari ini memberikan penekanan kepada kami bahwa Tuhan Yesus melakukan segala sesuatu melalui Roh Kudus, karena itu adalah wakilnya. Melalui itu Dia memasukkan kehidupan spiritual ke dalam jiwa,
mempercepat kekuatan rohani atau kebaikan, membersihkannya dari kotoran moral, dan memberinya kesegaran bagi kerajaannya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan Wakil Presiden, para menteri dan stafnya, Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Mereka membutuhkan pertolongan, kuasa Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Berikan mereka kekuatan kesehatan, lindungi mereka, dan berikan roh dedikasi kepada mereka untuk menjalankan tugas pelayan mereka dengan sebaik-baiknya. Kami juga berdoa kiranya Tuhan memberkati akan kepala sekolah, guru-guru dan semua siswa di setiap lembaga pendidikan yang ada di daerah Nusa Tenggara. Mereka membutuhkan hikmat bantuan sorga untuk menjalankan tugas mereka sebagai seorang guru, dan juga siswa dapat memberikan akan kewajiban mereka untuk mengikuti setiap KBM secara online maupun juga offline. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Mereka membutuhkan pertolongan kuasa hikmat sorga agar mereka dapat menjalankan pelayanan mereka dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah pandemi. Lebih daripada itu, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus. Kami juga menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi pelihara mereka, berikan kekuatan, kesehatan, iman yang teguh, dan sukacita, agar mereka juga menjadi berkat bagi sesama manusia. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia, yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada. Biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan dan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh kepada mereka. Yang berada dalam ketidakpastian dan kebimbangan, juga Tuhan kuatkan iman mereka. Yang membutuhkan biaya juga Tuhan cukupkan segala kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.